Perkenalkan, nama saya Eri Cindy Handayani Putri. Saya kelas 11C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik industri saya di Telsa TV. Nah, presentasi saya ini meliputi judul, profil Telsa TV, misi dan visi, lalu jadwal kegiatan, uraian tugas, cara penggunaan aplikasi yang saya gunakan, kendala dalam video yang saya edit dan dalam membuat video saya, lalu manfaat PKL. Nah, lalu ini logo dari Telsa TV. Nah, studio Telsa TV berada di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan yang berlokasi di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Telsa TV ini berdiri pada 3 Oktober 2012. Telsa TV ini sebagai televisi pendidikan bagi sekolah dan warga sekitar. Telsa TV ini merupakan terobosan SMK dalam bidang pengembangan pendidikan dan teknologi informasi atau IT. Telsa TV dijadikan tempat praktek siswa dalam bidang penyiaran dan menjadi tempat pembangunan IT selama dilakukan di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Lalu ada visi dan misi Telsa TV. Visinya yaitu dengan adanya Telsa TV diharapkan mampu mengawali perubahan peradaban dalam bidang pendidikan, budaya, dan non-formal di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya, serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan potensi dalam bidang pendidikan, non-formal, dan budaya. Lalu, misinya ini ada 3. Yang pertama, mewujudkan visi dari segi program. Nah, lalu yang kedua, mewujudkan visi dari segi teknis. Yang ketiga, mewujudkan visi dari segi manajemen. Lalu, mewujudkan visi dari segi program, yaitu Telsa TV mencoba menghadirkan program-program yang berbasis pendidikan, budaya, dan non-formal. Nah, lalu yang kedua, mewujudkan visi dari segi teknis, yaitu Telsa TV dijunjung dalam peralatan teknis yang mampu menjangkau komunitas masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, mewujudkan visi dari segi manajemen. Telsa TV berusaha untuk komitmen dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung visi dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, yaitu meningkatkan potensi daerah dalam bidang pendidikan budaya non-formal. Lalu ada jadwal kegiatan selama PKL dan juga peraturannya. Nah, PKL saya ini bertempat di Telsa TV. Untuk jam masuk dan jam pulangnya itu jam 8 sampai dengan jam 3. Nah, untuk peraturannya sendiri, berpakaian rapi dan juga sopan. Selalu datang tepat waktu dan tidak izin tanpa surat keterangan. Itu merupakan sebuah peraturan yang harus dilakukan saat PKL berlangsung. Nah, lalu ada tanggung jawab. Yang pertama, menjaga kondisi studio, mengkoordinir serta mengatur dan melakukan cek posisi kamera, tata studio yang telah disiapkan saat ingin digunakan. Lalu, mematikan semua peralatan shoot video ketika sudah memakainya. Lalu yang ketiga, demikian pula mengecek lagi apakah pintu studio telah tertutup ketika ingin meninggalkan studio atau sudah memakainya. Nah, kemudian ada uraian kegiatan saya di Telsa TV, yaitu mengedit video yang saya kerjakan di Telsa TV ini. Editing video adalah suatu proses panjang dari pembuatan satu video, dimulai dari penyeleksian, penambahan meta teks atau judul, variasi transisi perpindahan, efek yang dihasilkan pemilihannya, juga sound effect, dan format video yang dibutuhkan untuk ditanyakan pada kebutuhan tertentu.
Lalu ada juga membuat podcast. Podcast ini salah satu kegiatan saya untuk melakukan kegiatan PKL saya. Podcast ini sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah rekaman diskusi berbentuk audio yang membahas suatu topik tertentu seperti bisnis, ilmu pengetahuan, olahraga, dan masih banyak lagi yang bisa ditayangkan di podcast. Lalu ada operatoring. Operatoring ini membantu proses pengambilan video pada podcast. Misalnya seperti men-setting background atau title teks yang akan digunakan pada rekaman. Lalu saya biasanya menggunakan aplikasi untuk mengedit video saya, itu menggunakan aplikasi InShot. Dan ini cara-cara menggunakan aplikasi InShot tersebut. Yang pertama, menambahkan proyek Anda. Yang kedua, import proyek Anda. Yang ketiga, mengatur media yang akan digunakan. Yang keempat, mengedit yang akan kalian gunakan seperti video, foto, dan masih banyak lagi yang ingin kalian edit. Lalu memangkas cerita. Dan setelah itu menambahkan transisi jika ingin menggunakan transisi pada video. Dan yang terakhir menambahkan judul untuk menyimpan pengerjaan yang ingin kalian simpan. Nah, ini logo dalam aplikasi yang saya gunakan. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini mempunyai kendala, yaitu walaupun aplikasi ini dibuat simpel, tapi tidak sedikit pengguna yang sering terjadi masalah, yaitu yang pertama, tidak bisa menyimpan video terlalu cepat, dan juga terkadang susah untuk diganti transisinya, dan juga ketika sudah diedit, yang paling sering tidak bisa digunakan atau dibuka kembali. Nah, kendala dalam membuat podcast yaitu sering terjadinya masalah dalam speaker yang tidak bisa menyala atau hilang suara. Suara yang bocor dan juga suara yang bocor dari luar studio masuk ke dalam audio. Lalu ini solusi-solusi saya ketika saya mengalami kendala dalam mengedit video dan juga membuat podcast. Yang pertama, jika video saya yang sudah saya edit tidak bisa tersimpan dengan InShot, saya menggunakan opsi saya yang kedua, yaitu menggunakan komputer sekolah untuk mengedit video saya. Dan juga ketika speaker tidak bisa digunakan, biasanya saya merestart vMix pada pada operator dan mencoba menyalakan atau mendengarkan kembali speaker. Dan yang ketiga, jika ada suara yang bocor, saya mengedit ulang audio, dan jika itu suaranya terlalu mengganggu, saya biasanya memisahkan jika audionya itu terlalu terdengar atau berisik, mungkin sebaiknya ruangan studio dan ruangan pembelajaran bisa dipisahkan atau diberi pintu. Nah, lalu di sini saya akan membacakan manfaat PKL bagi siswa dan bagi sekolah. Bagi siswa sendiri, manfaat PKL ini memiliki keterampilan yang sangat sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Apalagi bagi kita yang sedang masa-masa pembelajaran, jadi kita bisa mengerti tenaga kerja yang sebenarnya. Dan yang kedua, menambahkan potensi dan kepercayaan di era memiliki pengalaman langsung dalam memperhatikan keterampilan yang dimiliki. Lalu manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjadinya hubungan kerja di dunia industri maupun di dunia usaha berdasarkan ilmu pengetahuan atau kompetensi keahlian yang dipelajari. Yang kedua, memberikan pengalaman pembelajaran yang mendukung ke siapapun dalam memasuki pasar kerja.
Nah, ya, jadi itu tadi uraian presentasi saya di Telsa TV. Dengan adanya praktek kerja ini, kita bisa lebih tahu akan dunia kerja yang sebenarnya. Dan juga kita dapat memahami dan juga mengetahui sendiri bahkan melaksanakan etos dunia kerja yang nyata. Bahkan untuk menambah ilmu di bidang videografi, fotografi, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya itu yang saya presentasikan di hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Nah, ini adalah video podcast saya, yaitu tentang story time saya, yaitu tentang kemalingan tapi tidak jadi. Ini hasil podcast saya yang berjudul hampir kemalingan, yaitu tentang cerita saya sendiri yang saya alamin dan juga saya ingin berbagi tentang pengalaman saya. Nah, video saya ini sudah saya upload di YouTube-nya Telsa TV. Kalian bisa cari nanti di YouTube-nya. Untuk kendala dalam membuat video ini, sepertinya saya hanya terkendala di bagian audio. Nah, jadi waktu saya membuat video ini terlalu banyak suara-suara dari luar yang masuk. Nah, tapi cara saya untuk mengatasi suara-suara yang masuk ini, saya coba untuk menstabilkan suara dan juga mengedit suara saya menjadi lebih keras dan juga menjadi lebih imbang dengan suara yang ada di sebelahnya. Praproduksi sebelum podcast. Nah, yang dimaksud dengan praproduksi sebelum podcast itu adalah mungkin persiapan untuk kita seperti memikirkan topik, ide-ide, dan juga masih banyak lagi yang akan kita omongkan, seperti tata cara mengomong, seperti juga tata cara kita untuk mengutarakan pembicara agar lebih sopan dan juga benar. Nah, selain itu saya menyiapkan alat-alat seperti menghidupkan kamera, terus lighting. Terkadang juga bermasalah di kameranya, yaitu terkadang pencahayaannya lebih kurang mendukung. Kadang kalau misalkan pagi hari itu ada cahaya yang masuk, jadi cahaya itu bisa nembus. Nah, seperti video podcast saya yang sebelumnya itu di bagian kursi itu nembus. Nah, seperti itu. Kalian bisa cari di YouTube Telsa TV, di situ ada yang berjudul PBDB. Nah, setelah itu persiapan saya untuk melakukan rekaman podcast Telsa TV ini, saya juga menyiapkan teks yang akan saya bicarakan bersama teman saya, seperti yang ingin saya sampaikan ataupun yang teman saya sampaikan, agar kita berdua bisa sama-sama melengkapi dan juga menambahkan banyak seperti perkataan yang sebenarnya susah dikatakan tapi ingin dikatakan, dan kita bisa menyalurkan itu dengan teks yang saya buat dari awal. Nah, kendala saya dalam membuat InShot ini, terkadang penyimpanan saya ini penuh. Nah, itu bermasalah di HP saya, yaitu penyimpanan HP saya penuh. Dan yang kedua, aplikasi InShot ini terkadang tidak bisa dibuka. Jadi terkadang dia kembali sendiri, seperti saya membuka aplikasinya, setelah itu mati sendiri, seperti tidak bisa digunakan.
Nah, terus yang ketiga, ini terkadang tidak bisa memberikan transisi, yaitu karena harus berlangganan terlebih dahulu. Hanya itu saja kendala dalam aplikasi InShot. Nah, jadi itu tadi kendala dan juga persiapan saya dalam membuat podcast. Selebihnya saya bisa memperbaiki perkataan atau podcast saya yang saya buat. Terima kasih.